Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bo. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS dari JBL nih. Udah lama nih nggak pegang TWS dari JBL. Yang biasanya kan fokusnya musik nih. Nah ini JBL Wave 100 TWS. Bakal worth it atau nggak? Kita lihat aja. Nah, kalau untuk harga sendiri, JBL Wave 100 TWS ini itu di 749.000, tapi dipotong jadi 524.000 aja. Dan kalian bisa dapatkan produk ini di toko The Sound yang udah tersebar di seluruh Indonesia dan dia official store loh. Udah pasti deh kalau untuk di official store dapat garansinya 1 tahun. Nah, selain itu kalau dalam boxnya yang pasti dapat case-nya, sepasang earbuds-nya, kabel untuk nge-charge-nya USB-A ke tipe C, dan 2 pasang extra ear tips yang berbeda ukurannya. Dan yang pasti juga manualnya. Nah ini dia barangnya, JBL Wave 100 TWS. Kalau untuk build quality udah kerasa sih ketika dia pegang gini, dia kokoh. Plastiknya itu tebal, nggak tipis. Kalau kita lihat di bagian depan ada logo JBL. Kalau port tipe C-nya ada di belakang. Kalau bagian bawah sih polos aja ya. Ya memang ada beberapa tulisan-tulisan gitu dan dia bisa berdiri. Tapi ketika lihat di atas memang nih dia tidak ada tutup case-nya. Jadi langsung kelihatan ya kedua earbuds-nya. Dan juga di antara earbuds-nya ini ada satu lampu indikator baterai untuk case-nya. Nah, buat kalian yang khawatir kok dia nggak ada tutup case-nya sih, tenang aja. Untuk magnetnya sendiri, JBL Wave 100 TWS ini udah kuat banget. Jadi biarpun saya balik gini, agak saya dorong-dorong gini juga dia masih kuat. Memang pernah sekali saya coba itu bener-bener saya hentakkan gitu, baru dia keluar. Tapi intinya kalau untuk pemakaian sehari-hari masih aman kok. Kalau kita shake, emang sih masih ada bunyi dikit sih earbudsnya ini dia goyang-goyang, tapi lampu indikatornya dia nggak nyala. Jadi artinya earbudsnya tetap aman kok nempel di magnetnya. Oh ya, kalau untuk ukuran sendiri juga dia udah enak ya. Jadi kalau untuk dibawa kayak gini, masuk kantong, masuk tas, masuk pouch, udah oke banget. Nah kalau untuk pilihan warna nih, selain hitam kayak gini, dia ada juga yang berwarna biru, silver, dan ungu. Dan juga untuk kedua earbudsnya dia bakal mengikuti warna case-nya. Sekarang kita lihat ke earbudsnya nih. Dia udah kerasa kokoh juga, nggak kopong gitu, udah kerasa tebel. Kalau kita lihat di bagian tombolnya, itu ada logo JBL. Dan kalau di bagian dalam ada indikator L dan R dan juga magnet konektornya. Kalau lampu indikatornya ada di bagian sampingnya. Oh ya, cerita dikit nih, buat ngeluarin earbudsnya saya beberapa kali pengalaman tangan mungkin lagi agak licin ya. Itu agak susah, jadi kadang-kadang tuh saya agak kelepas gitu. Nah akhirnya saya nyaman dengan saya tahan dia tuh ke samping gitu sih earbudsnya, saya dorong ke samping baru saya tarik ke atas. Kalau beratnya sendiri per earbuds itu di 5,3 gram dan kalau berat total itu di 46,7 gram. Nah untuk ear tipsnya nih dia berbahan silikon tapi dia ukurannya cukup gede. Jadi biasanya saya kadang pakai yang medium aja tuh udah cukup. Nah ini pas saya pasang itu tuh kerasa dia agak lebih gede ya, jadi kerasa kayak terlalu ketekan di telinga. Saya coba ganti yang ke small, justru dia terlalu kecil. Jadi telinga saya tuh kerasa bahwa dia tuh masih ada space gitu dan bassnya akhirnya nggak bisa keluar. Akhirnya saya terpaksa pakai yang medium aja. Tapi memang sih setelah beberapa hari saya pakai udah kerasa nyaman sih, nggak terlalu yang ganggu. Tapi tetap notice aja kalau ini tuh ear tipsnya kegedean. Tapi memang ya kalau untuk urusan itu sih balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing. Mungkin si JBL Wave 100 TWS ini ya karena nozzle-nya juga agak gede sih, jadi si ear tipsnya juga agak gede. Kalau untuk passive noise isolation cukup oke sih, jadi ketika saya pakai suara luar nggak terlalu masuk, tapi memang nggak yang terlalu kedap juga rasanya. Dan untuk fittingnya sendiri saya pakai sampai berjam-jam masih kerasa nyaman. Apalagi buat kalian yang memang kalau ear tipsnya pas bakal lebih nyaman lagi sih. Tapi saya sampai ya 3-4 jam juga masih oke. Saya geleng-geleng juga, saya lompat-lompat, dia masih nahan di telinga. Cuman sayangnya saya nggak nemu sih dia ada IP rating berapa. Jadi saya nggak tahu sih kalau dipakai buat sport, misalkan keringatan dia takutnya KO juga. Saya cobain juga sambil rebahan, masih enak juga kok. Ya walaupun memang ketika mengarah ke samping, kerasa sih ya langsung ketekan ke telinga. Nah untuk sistem kontrol sendiri menggunakan tombolnya. Dia bisa play, pause, next track, previous track, mengakses voice assistant atau menerima atau mengakhiri atau menolak panggilan. Sayangnya sih dia belum ada volume kontrolnya mau naik ataupun turun. Terus kalau dari pengalaman saya awal-awalnya sih kerasa kayak kurang responsif ya untuk si tombolnya ini nih. Jadi ketika saya tekan 3 kali itu kadang-kadang dia keterimanya cuma 2 kali. Atau sebaliknya, kadang-kadang dia kayak gitu. Tapi setelah beberapa lama setelah saya beradaptasi dengan penggunaan tombolnya jadi lebih nyaman. Oke, sekarang kita ke koneksinya nih. Dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Ketika kalian keluarkan dari si case-nya atau kalian cabut, dia sudah langsung auto on dan bisa langsung di pairing dengan device kalian. Dan ketika kalian masukin ke case-nya, dia akan langsung auto off.
Untuk jarak, sayangnya sih ketika saya cobain, saya tutup pintu gitu kehalang tembok beton, dia udah mulai langsung hilang-hilang tanpa saya jalan dulu gitu. Jadi baru tutup pintu doang udah mulai hilang-hilang. Tapi setelah jalan 5 langkah sih baru dia bener-bener disconnect. Tapi itu memang kan ada halangan ya. Kalau lagi nggak ada halangan sih masih cukup aja sampai di sekitar 10 meter. Dan untuk single use udah bisa mau kanan ataupun kiri aja. Dan perpindahan dari mono ke stereonya sudah cukup flawless. Jadi cuma nunggu dia connect doang nih yang kedua, earbuds yang keduanya, dia akan langsung mengikuti musiknya tanpa di pause di yang pertama. Dan di koneksi sendiri JBL Wave 100 TWS ini saya nggak pernah nemu masalah. Selalu lancar kok untuk mau connect dia connect, mau pairing dia pairing, dan juga dia stabil. Saya nggak pernah ada pengalaman putus-putus. Nah, kalau untuk latency gimana nih? Dia kan nggak ada gaming mode-nya. Saya cobain buka-buka social network, buka IG, TikTok, atau nonton YouTube gitu. Memang sih kerasa masih ada delay-nya, tapi udah cukup tipis dan cukup nyaman. Nah, kalau untuk main game, kita lihat dulu tesnya. Dan yang seperti kita lihat tadi dengan latency testnya, ya saya masih bisa bilang kurang rekomen sih ya untuk JBL Wave 100 TWS ini, karena masih kerasa delay-nya. Nah, untuk yang bertanya bisa nggak connect ke aplikasinya? Saya udah cobain ke HP Android saya pakai aplikasi JBL. Sayangnya sih untuk JBL Wave 100 TWS ini nggak ada ya ketika saya nyari aplikasi device yang bisa connect atau TWS yang bisa connect. Saya nggak tahu sih apakah nanti bakal ada atau nggak. Sekarang kita ke baterainya. Per earbuds yang ada 45 mAh, diklaim playtime-nya itu 5 jam. Nah, sayangnya untuk JBL Wave 100 TWS ini nggak tahu kenapa volumenya ini agak kecil ya. Ketika saya lagi ngetes di HP Android saya, itu kerasa untuk volumenya tuh saya minimal di 60 dan kadang-kadang naik ke 80% baru saya nyaman. Dan terus untuk kodeknya saya selalu cobain di AAC, itu saya dapat lebih sih dari klaimnya, 5,5 jam. Kalau untuk ngecharge earbudsnya itu butuh waktu hanya 1 jam aja. Nah, di case-nya sendiri ada 550 mAh dan dibilangnya totalnya ada 20 jam. Jadi bisa ngecharge si earbudsnya di dalam case-nya ini sampai 3 kali. Dan kalau untuk ngecharge si case-nya itu kira-kira butuh waktu 1,5 jam aja. Jadi kalau untuk baterai masih cukup sih kalau untuk penggunaan sehari-hari. Oke, kalau untuk mikrofon sendiri saya nggak nemu sih dia ada fitur apa atau apa. Mending kita cobain aja langsung. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon JBL Wave 100 TWS. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon JBL Wave 100 TWS dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker background jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih masuk dengan jelas atau tertutup sama suara background? Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, tadi kita udah lihat untuk hasil tes mikrofonnya. Pada saat suasana hening sih suara saya masih terdengar cukup jelas ya. Jadi masih enak gitu ketika sedang menggunakan mikrofonnya. Pada saat suasana ramai, suara saya memang masih kerasa agak ke depan gitu. Jadi tidak terlalu tertutupi. Tapi tetap backsound ini masuk banget. Jadi kalau sangat ribut untuk backsoundnya bisa aja suara saya ketutup. Tapi memang itu hanya recording ke HP aja ya. Saya udah cobain nelfon si Bro Busem. Tadi dia bilang sih untuk hasil suara saya langsung memang kerasa agak jauh gitu dari mikrofonnya. Jadi bisa dibilang orang ketika kita nelpon pakai ini, dia bisa langsung nyadar kalau ini tuh nggak langsung ke HP mikrofonnya. Dan juga dia bilang ada kayak suara static noise gitu, walaupun dikit ya dan nggak terlalu mengganggu. Tapi setidaknya dia bilang masih cukup clear kok dan kerasa cukup natural untuk suara saya. Sekarang untuk kualitas suaranya, JBL Wave 100 TWS ini menggunakan 8 mm dynamic driver dan diklaimnya itu deep bass. Emang sih kerasa untuk bassnya atau di bagian low-nya ini tuh kerasa dia deep. Jadi udah kerasa dia tuh bisa dikontrol dengan baik dan juga ketika beat cepet itu dia masih bisa ngikutin. Kerasa bulat juga ya, jadi nggak pecah bahkan di volume besar sekalipun. Walaupun memang saya harus di kadang-kadang 80% sih baru kerasa nyaman aja gitu di telinga pada saat dengerin musik bahkan di EDM sekalipun. Tapi setidaknya kerasa ya memang untuk ya powernya gitu dia keluar untuk si boomnya ini pada saat misalkan kalian dengerin lagu EDM. Untuk sub bass masih kerasa sih terutama buat lagu-lagu EDM tadi. Cuman memang buat kalian yang nyari sub bassnya ini harus bener-bener rapih dan perfect aja gitu keluar semua, sayangnya sih enggak. Jadi kadang-kadang masih ada sub bass yang kerasanya itu kayak masih malu-malu gitu, jadi cuman tipis-tipis keluarnya. Dan juga untuk detail di bagian low-nya bisa saya bilang sih cukup baik tapi nggak yang bagus banget. Oh ya, si Bro Ali itu kan dia suka bass kan.
Dia cobain JBL Wave 100 TWS ini, dia bilang udah enak sih untuk bassnya, jadi udah enak dan rapih. Nah, kalau buat saya nih yang telinga yang suka dengan karakter balance, masih cukup kok, dalam arti ini masih berusaha mengejar detail di midnya. Jadi kalau untuk di midnya sendiri ini udah kerasa clear ya, dan juga detailnya bisa keluar, mau suara vokal, mau suara instrumen. Cuman memang untuk posisinya ini menurut saya tuh agak kurang maju aja gitu, jadi dia kadang-kadang agak kayak sembunyi dikit di belakang. Jadi intinya kalau untuk di detail saya cobain di lagu-lagu rock dan lagu akustik gitu, masih ada sih yang dia kurang bisa menonjol keluar aja gitu, jadi kayak cuman sayup-sayup aja. Kalau untuk treble-nya sendiri, saya ngerasain sih dia nggak terlalu extend ya, jadi dia nggak bisa terlalu keluar gitu. Dan untuk sparklingnya masih ke seadanya, jadi lebih ke nyari safe. Ya intinya sih kayak suara ngecering gitu masih bisa kerasa, tapi kayak yang cuma nemenin doang, nggak bisa yang bener-bener nyapa keluar aja gitu kalau buat saya rasainnya. Dan juga dia nggak terlalu airy ya, tapi setidaknya dia nggak yang kayak ada yang nahan ya, jadi dia bisa kok untuk si treble-nya ini tuh kerasa panjang aja gitu, nggak yang terlalu pendek. Untuk perpisahan di instrumen sendiri masih kerasa sih dia kurang berjarak gitu, jadi kerasa agak dempet-dempet, dan juga ketika suara instrumen banyak masuk secara bersamaan masih kerasa tumpang tindih. Untuk Sony Magic sendiri untuk arah dan jaraknya sih udah kerasa akurat ya, tapi itu aja ketika ada vokal dan backing vokal secara bersamaan ini masih kerasa kayak dempetan. Untuk soundstage masih kerasa sih untuk sesuai di harganya, jadi nggak yang luas banget tapi nggak sempit kayak TWS budget juga. Intinya sih untuk kualitas suara JBL Wave 100 TWS ini kalau saya ngeliatnya tuh kayak nyari safe, dalam arti tetap dapat khasnya JBL, bassnya nggak usah yang terlalu naik tapi cukup, dan untuk berbagai genre itu masih bisa nyaman. Ya memang saya cobain di EDM, di rock, di akustik, masih oke-oke aja kok, walaupun ketika saya mengharap ada detail yang lebih, dia belum bisa atau ya belum sanggup aja. Tapi memang untuk suara balik lagi ke selera kita sih. Kita dengerin aja sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break. Oke, tadi kita udah lihat untuk sound sample-nya JBL Wave 100 TWS ini. Perlu saya ingatkan, tidak akan sama 100% ya ketika kalian langsung pakai TWS-nya dengan sound sample tadi. Nah, buat kesimpulannya, kalau memang kalian yang udah suka dengan suara khasnya JBL, untuk versi JBL Wave 100 TWS ini bisa saya rekomen. Jadi intinya kalian memang nyari suara aja gitu. Tapi buat kalian yang masih mementingkan namanya fitur-fitur, JBL ini kan tidak mengutamakan ke sana ya, hanya untuk lebih ke musik aja. Dan adanya fitur kayak ya mikrofon untuk baterai atau koneksi, bisa saya bilang masih ke ya standar aja gitu, yang bisa untuk pemakaian sehari-hari tapi nggak yang punya kelebihan sendiri. Dan seperti saya bilang di awal, memang fokus untuk ke musik aja. Tapi tetap ya, untuk 500 ribuan aja harganya. Kalau yang di 700 ribu, kalau buat saya sih enggak ya. Nah, buat kalian yang tertarik, langsung aja deh cek link di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa nih subscribe biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Oh ya, Bro Alip, makasih gelangnya ya. Hihihi.